Hai semua, jadi di video ini aku bikin segmen baru namanya Ask Naila. Jadi di video ini aku mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanya ke aku secara singkat dan padat gitu, tentang bahasa Inggris atau language learning in general. Jadi ada yang tanya, Febian 95, untuk bisa bahasa Inggris harus belajar grammar dulu atau conversation? Nah, untuk jawab pertanyaan ini sebenarnya sih kurang jelas. Untuk bisa bahasa Inggris itu maksudnya apa? Jadi untuk bisa bahasa Inggris itu tergantung kemauan kamu. Kemauan kamu itu bisa bahasa Inggris dalam ujian di mana kamu pengen dapat nilai yang bagus, atau bisa bahasa Inggris di mana kamu pengen bisa sehari-hari lancar berbicara bahasa Inggris. Jadi itu tergantung kemauan kamu yang mana yang penting. Kalau tujuan akhir kamu itu untuk bisa dapat nilai bagus dalam bahasa Inggris, ya pastinya grammar sih harus dipentingin. Jadi kamu benar harus duduk manis, pelajarin grammar exercises dan lain-lain gitu, supaya kamu terbiasa untuk bisa melakukan ujian itu supaya dapat nilai bagus. Kalau misalnya ujian masuk universitas atau apapun itulah, berarti itu yang harus dilatih, itu yang harus benar-benar difokusin. Tapi kalau misalnya tujuan akhir kamu itu untuk bisa berbicara bahasa Inggris secara lancar, kayak mendapatkan conversation sehari-hari, ya berarti conversation skillsnya yang harus difokuskan. Jadi menurut aku, untuk bisa mempunyai conversation skills yang bagus, listening skills kamu juga harus bagus, karena ya conversation itu kan berbincang dua orang dan harus mengerti satu sama lain. Kalian itu nggak bisa mendapatkan conversation skills kalau listening skills kalian itu belum dilatih. Jadi untuk melatih ini, aku advice aja kamu sering-sering nonton video yang berdialog di antara dua native speakers. Karena dalam setting ini kamu itu menonton, kamu itu benar-benar ngeliat gimana dua orang native speakers berbicara dengan cara yang natural, dengan cara yang kayak mereka ngomong sehari-hari aja gitu. Jadi ini bisa dilihat dengan like sitcom scenes or movie scenes between two people dan lain-lain gitu. Jadi dan dari sini kamu bisa benar-benar mengamati dan benar-benar mempelajari gimana sih mereka itu ngomong satu sama lain, kayak idiom apa yang mereka pakai, past tense apa yang mereka pakai, gimana cara intonasinya, gimana cara mereka menggabungkan kata. Terus kalian juga bisa belajar grammarnya dengan benar-benar ngeliatin dialog per dialognya gitu, per kalimatnya. Nah, kalau preposition yang dipakai dengan verb yang mana gitu. Jadi dengan begini kamu benar-benar mempelajari gimana pemakaian sebuah bahasa dalam setting conversational, dalam setting obrolan begini. Aku bukannya bilang kalau saya mau conversation grammar nggak penting. Menurut aku grammar penting juga, tapi kalau saya mau conversation bukan itu yang harus diprioritaskan. Prioritasnya ya benar-benar lihat gimana cara orang berbincang. Baru kalau misalnya kamu nggak ngerti kenapa mereka memakai suatu kalimat kayak gini, kenapa mereka mengstruktur katanya kayak gini, baru kamu pelajari grammarnya gitu. Jadi grammar comes later. Jadi menurut aku, only learn grammar when it prevents you from saying things that you want, from expressing yourself. Jadi misalnya kamu nggak tahu, aduh gimana ya gue cerita tentang pengalaman gue pas gue SD, pas gue masih kuliah gitu. Ya itu berarti untuk menceritakan masa yang lalu harus pakai past tense kan. Tapi kamu nggak tahu gimana sih cara membentuk sebuah kata, sebuah kalimat dalam past tense, baru kamu pelajari grammarnya gitu. Karena dari situ kamu akan kamu akan nangkepnya lebih efektif daripada kamu harus belajarin grammar past tense terus dari situ baru harus mencoba membuat kalimat. Jadi kamu observasi dulu gimana seseorang native bercerita dalam past tense, baru kamu pelajari, baru kamu latihan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya emang kamu pengen lancar berbahasa Inggris, ngobrol bahasa Inggris, perhatiin dan pelajari bagaimana native speakers ngomong dalam berdialog. Kalau kamu pengen bisa bahasa Inggris untuk menguasai grammar supaya kamu bisa lulus, ya pelajari grammarnya. So yeah, those are my 2 cents. Nah, itu aja buat Ask Naila kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apapun itu yang pengen aku jawab, tulis aja di komen atau di email atau my Instagram. Nah, aku akan kumpulin, and for the next videos, the next episodes, aku bakal bahas itu. Nah, buat kalian yang belum tahu, saat ini aku lagi bikin course, online course. Aku jelasin lebih detail di videoku yang sebelumnya. You guys can check it out on this video. Dan kalau misalnya kalian pengen
lebih tahu tentang online course ini yang aku sedang bikin dan untuk belajar bahasa Inggris bareng aku, kalian bisa cek website aku and you can read it there, dan juga sign up ke email list aku supaya bisa terdaftar di email list ini, dan you'll be the first ones to know saat online course aku launching. So I hope to see you there. Jadi buat kali ini itu aja, mudah-mudahan kalian enjoy this video, the short video, and I will see you in the next one as always. So you have a good day. Bye bye.